dan sudah siap dan kita semua bersemangat, kita sekarang mulai belajar. Tenang, kita mulai dulu. Yang pertama, Bapak mau tanya kepada kalian, ya. Ini kan kita Indonesia punya beraneka ragam, hal-hal yang banyak sekali. Bahkan jumlah daripada penduduk di Indonesia itu hampir menyentuh 300 juta atau tepatnya sekitar 294 juta penduduk yang ada di Indonesia. Kita punya banyak perbedaan. Pertanyaannya, perbedaannya apa saja yang ada di Indonesia? Yuk, apa saya? Suku. Ada berbagai macam suku. Sukunya suku apa saja? Betawi. Betawi, Sunda, Jawa, lanjutkan yang belakang. Minang. Kamu mau lanjutkan lagi? Batak. Oke. Banyak suku-suku yang ada di Indonesia. Selain itu, apalagi yang punya perbedaan yang ada di Indonesia? Iya, ada. Agama kita yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Kira-kira apa saja? Islam satu, terus Kristen, apa lagi? Hindu. Ada yang bisa melanjutkan? Kristen, Protestan, apa lagi? Ya, satu lagi Konghucu, betul. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian. Tepuk tangan dong. Selain tadi ada suku, selain agama, apalagi yang Indonesia ini punya keragaman? Apa warna kulit atau warna kulitnya? Ada yang warnanya hitam, ya. Ada yang warnanya putih, ada yang hitam enggak putihnya. Oke, siap. Sip kalau begitu. Oke, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman sebagai sunatullah yang ada di buku halaman 42. Silakan dibuka. Keberagaman, apa sih artinya keberagaman? Keberagaman itu apa ya? Yuk, keberagaman itu apa? Ya. Betul, keberagaman itu tidak bisa dihindari, tapi keberagaman itu apa ya? Beragam. Ada kata-katanya ragam. Tuh, kata dasarnya ragam. Apa itu ragam? Keberagaman adalah banyaknya perbedaan. Betul sekali. Keberagaman itu adalah banyaknya perbedaan. Tadi yang kita sebutkan satu persatu. Ada agama, ada suku, ada warna kulit, dan segala macam. Indonesia punya keberagaman itu. Dan keberagaman itu adalah sunatullah. Apa itu sunatullah? Apa itu sunatullah? Pernah dengar nggak? Sunatullah itu apa ya? Yo, apa itu sunatullah? Jawab. Sunnatullah. Kehendak Allah, sudah menjadi ketetapan Allah. Indonesia ini punya keberagaman. Tapi hebatnya bangsa Indonesia walaupun punya banyak keberagaman, bahasa kata lagi tadi kurang. Ada suku, agama, warna kulit, satu lagi bahasa. Dengan berbagai macam bahasa yang berbeda, kita bisa dipersatukan dengan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda, banyaknya perbedaan, kita bukan bertikai, justru malah bersatu. Ada tuh di dalam Pancasila. Di dalam Pancasila itu dalam Bhinneka juga ada kitabnya di bawah bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Bagas. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kita beda agama, oke. Kita beda suku, boleh.
Kita beda warna kulit, iya. Kita beda bahasa, iya. Tapi dipersatukan dalam satu wadah, yaitu untuk sekarang. Misalnya, ini sebentar lagi bulan Desember, betul? Di bulan Desember biasanya di tanggal 25 Desember ada perayaannya umat Kristen. Apa itu? Hari Raya Natalnya umat Kristen. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita kan berbeda dengan agama mereka. Apa yang harus kita lakukan? Menghargai. Dengan menghargainya bagaimana? Mereka kan pastinya kayaknya ada yang kayak pohon itu ya. Iya, mereka menghias dan segala macam. Tidak mengganggu agama lain. Oke. Apa itu boleh ya? Menghargai, tidak mengganggu agama lain. Terus misalnya, mereka biasanya ada nyanyian-nyanyian. Dalam keyakinan mereka, nyanyian itu berupa puji-pujian. Bagaimana harusnya sikap kita? Pas banget nih, misalnya nih, ada di sebelahnya Yasen, misal, di sebelah rumah Yasen ada umat Kristiani. Mereka sedang mengadakan perayaan Natal, gitu kan? Terus mereka nyanyi-nyanyi, gonjang-gonjang, ada musiknya, ya kan? Lalu kemudian bersuara, melantunkan pujian-pujian bagi mereka. Nah, bagaimana sikap kita? Apa? Menghormati. Kalau misalnya suaranya terlalu besar, saling menghargai. Ada lagi? Oh iya, menyampaikan dengan sopan. Jika itu agak mengganggu, kita sampaikan tolong agak dikecilkan suaranya, kemudian agak direndahkan. Ini sama-sama saling menghargai. Silakan mereka mengadakan perayaan agama mereka, gitu ya. Ya, kita tidak mengganggu mereka, persilakan saja mereka mengadakan. Tapi juga harus ingat, kita harus saling menghargai. Terus kemudian, nih ada lagi pada saat perayaan hari besar umat Islam. Contoh, misalnya penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban. Nah, mereka datang nih ceritanya, misalnya Fadil ya jadi panitia hewan kurban. Ada misalkan dari agama lain, kebetulan tetanggaan, karena dekat dengan masjid, datang bawa sapi. Saya mau berkurban. Kira-kira Fadil bagaimana? Iya, dengan cara kita udah mau hewan kurban. Ya, saya mau ikutan berkurban. Bagaimana kira-kira menyikapinya Fadil? Boleh, diterima, nggak ditolak. Kan dari orang agama lain, boleh, diterima. Ya, oke, siap. Diterima dalam kondisi bahwa ini belajar tentang kemanusiaan. Ada yang mau berkurban tapi dari agama lain, namanya bukan kurban lagi. Nanti hewan kurbannya kita potong, terus kemudian kita potong kecil-kecil, kita timbang, kita bagi-bagi, itu nanti jatuhnya adalah sedekah. Paham ya? Jadi kalau dari agama lain ingin menyumbangkan kurbannya, sudah tidak lagi disebut sebagai kurban. Tapi bagi kita menyebut untuk mereka yang non-muslim itu sebagai sedekah, pemberian atas dasar kemanusiaan. Oke, sekarang silakan kalian membentuk kelompok yang sudah kita bagi. Silakan membentuk kelompok dulu. Silakan membentuk
kelompok dulu ya. Baik, setelah kita sudah membuat kelompok, kemudian kalian kenalkan nama teman-teman kalian ini yang satu kelompok. Buat di dalam satu lembar untuk satu kelompok. Lalu kemudian nanti tuliskan nama, sukunya apa dari masing-masing temanmu, suku apa, agamanya apa, warna kulitnya apa, apalagi tadi ya, bahasa daerah yang mungkin jarang, mungkin sering ya, yang digunakan oleh temanmu itu bahasa apa. Nanti kita identifikasi dari kelompok. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Yang pertama, dengarkan. Kan kalian pernah ya, tidak ingin bertemu dengan orang lain di luar suku kalian? Entah tetangga, entah ketika di kereta, pernah nggak? Oke, itu nanti kalian ceritakan di mana kalian bertemu mereka. Ketemunya di mana? Terus apa yang kalian lakukan terhadap mereka? Oh, beda ini nih. Misalnya, kamu lagi sedang berada di kereta, ya? Kebetulan duduknya berhadapan-hadapan. Nah ya, kereta ini berhadapan ya. Oke, keretanya yang kereta ke Jawa misalnya. Di depan kamu ternyata beda bahasanya dengan kamu. Kamu yang suku Betawi mendengar mereka yang bersuku Jawa. Beda kan ya? Dialeknya dan segala macam. Nah, apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Terus yang kedua, nanti silakan kamu cari juga di buku paket boleh, atau pemahaman yang kemarin sudah kita pelajari. Tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang membawa kedamaian dan kesejahteraan dan seterusnya. Nanti kalian jawab. Yang ketiga, pernahkah kalian mengalami hal seperti misalnya cerita dari di halaman 48. Nanti kalian baca dulu kisah toleransi Rasulullah SAW. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Pernahkah kamu menemukan cerita yang sama seperti kisah Nabi Muhammad SAW? Oke, paham ya? Oke, sekarang silakan kalian buat dulu tabelnya. Kita beri judul tabel keberagaman. Oke. Nanti ditulis namanya ya. Satu kelompok satu lembar. Agamanya apa? Kalau Islam semua ya. Lalu kemudian apa tadi? Bahasa, oke. Suku. Ya, warna kulit terakhir. Kamu satu kelompok ada? Berlima, oke, yang berlima, yang berempat juga. Ya. Berarti sawo matang. Kalau yang tadi Bapak bilang hitam tidak, putih tidak, sawo matang atau coklat. Ya. Hah? Ya ampun. Siap. Boleh. Silakan. Ya. Ya. Satu kelompok, satu lembar. Ya. Satu ganti-gantian. Setelah ini sudah selesai. Setelah ini nanti ada pertanyaan di bawahnya cuma 3 soal. Dia masih 3.
Biar siap. Tidak nulis. Ya, untuk yang kisah Nabi Muhammad SAW tadi, itu nanti kalian lanjutkan, kalian baca dulu di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini hanya 3 ini saja. Silakan kalian tuliskan nama kelompok kalian, agamanya apa, bahasanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa. Lalu kemudian tadi nih, pernahkah kalian bertemu dengan suku dan bangsa lain? Di mana? Apa yang kamu lakukan? Ya, misalkan ketemu dengan bangsa lain, dengan bangsa Eropa, atau ketemu dengan bangsa Arab. Nah, saya kenalan Pak. Boleh dituliskan. Terus yang terakhir, apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Nah, oke, silakan kalian kerjakan. 20 menit cukup? Oke, 30 menit. Siap. Silakan dikerjakan. Yang kisah tentang Rasulullah nanti kalian baca dulu saja di rumah. Oke, kalian baca dulu di rumah. Sama ini ya. Nanti bergantian menulis. Oke, silakan diatur saja berkelompok. Kumpulkan dulu tugasnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya maaf juga kan. Sudah selesai. Ya dicopot aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup rangkaian pembelajaran kita hari ini, ada satu kisah inklusi dari Tambora tentang agama dan budaya yang ada di sana. Siap? Oke, kita simak bersama.
Kucing nomor itu ada 3, tapi dari dirinya masih menunggu itu di rumah. Kesini itu awalnya 2008 ya. Ada sedikit punya rasa takut juga karena kita kaum minoritas gitu, siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya kalau orang baru tuh kayak ada rasa takut gitu. Itu orang baru. Oh iya, oke. Ini aku kenalan nama siapa enggak? Kita dimanapun berada itu harus mencari lokasi yang ada sumber mata airnya. Nah, ketemu mata air yang di bawah pulau ini, kita membuat sebuah tempat sembahyang di sana. Kalau di luar itu isunya udah ngeri sebenarnya karena ada yang memberikan informasi bahwa kampung Bali akan diserang, udah akan dibongkar. Ini sebenarnya tempat sembahyang atau itu tempat pengelastian. Kalau tidak mau kita daripada ribut ya cari jalan baiknya aja. Tempat yang sudah kita dirikan itu ya kita bongkar sendiri, bukan mereka yang bongkar dari kita. Sebelum ada sekolah kemungkinan itu biasanya kita yang itu yang mungkin dari awalnya kita itu tidak tahu berinteraksi dengan keluarga, dengan masyarakat, teman-teman muslim, Kristen dan lainnya. Semenjak ada sekolah kemungkinan ini, kita tuh mulai terbuka sekarang untuk pelatihan, kader damai juga untuk mediasi pemilihan konflik. Baru kita terbuka ini baru saya tahu limpu, gambut dan lain sebagainya kan. Tahunya baru di sini sekarang. Enggak, kapan pertama dengan berbagai macam lain. Kemarin kan sempat awal pas ada beban, ada tangan kain dong, itu baru pertama walaupun spontan. Oke. Apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Apa kira-kira? Oke, terima kasih. Apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Ada suatu tempat namanya ya, ada pura. Pura itu untuk agama apa? Terus. Masjid untuk agama Islam, lanjut. Ya. Ada gereja, oke. Tempat itu sebelumnya bagaimana? Sebelumnya mengkhawatirkan karena terjadi konflik antar agama, gitu ya. Terus kemudian mereka berani untuk silakan. Iya, kecil aja ya. Ya. Awalnya takut mereka yang pendatang ini untuk bertegur sapa. Cuman sekedar bertegur sapa saja takut. Karena apa tadi? Terjadi konflik, terjadi bentrokan antar agama. Tapi kemudian apa tadi solusinya? Kepemimpinan tadi sekolah, kepemimpinan betul.
Mereka menyatukan semua, mengadakan kegiatan tanpa memandang agama. Sampai tadi apa? Buka puasa bersama pada saat bulan Ramadan. Oke, sebagai penutup pembelajaran kita, ya kan? Sebagai penutup pembelajaran kita, hari ini kita sudah belajar tentang keberagaman. Keberagaman contohnya yang ada di Indonesia, jauh-jauh dulu. Karena kalau kita berbicara dunia akan lebih besar lagi. Ya, saat ini kita belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman apa tadi? Bahasa, suku, budaya, agama, warna kulit. Oke, dari suku bahasa saja banyak ya yang ada di Indonesia. Terus kemudian agama yang ada di Indonesia tadi apa saja? Islam, Konghucu, Kristen, Kristen Protestan, Kristen Katolik, betul? Hindu kan? Buddha, oke, dan Konghucu sudah. Jadi ada 6 agama yang kita harus saling menghargai. Apa itu menghargai? Toleransi. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bercerita nanti kisah tentang Nabi Muhammad ini yang ada di halaman 48. Kamu baca dulu di rumah, ya ini tugas di rumah. Baca di halaman 48. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas kisah atau contoh toleransi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak cukupkan sekian, ya kita ucapkan dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.